dipersembahkan oleh Dev, konsep sekolah mimpi ini kamu dapatkan dari mana? Saya melihat bahwa selama ini yang terdoktrin kepada orang itu bahwa belajar itu harusnya di ruangan yang tertutup, ada ruang meja dan juga papan tulis. Tetapi sebetulnya menurut saya belajar itu bisa di mana saja, bisa di pantai, bisa di gunung. Dan akhirnya saya melihat bahwa masalah sampah ini kan sumbernya adalah manusia sendiri. Sehingga manusia itu harus dididik, ditingkatkan kesadarannya. Karena saya pernah baca satu buku bahwa education is the power to change the people. Jadi saya pikir bahwa pendidikan adalah kekuatan untuk mengubah seseorang. iya, dan saya berpikir bahwa lingkungan itu juga akan bersih ketika manusianya dididik. Dan akhirnya saya coba mengintegrasikan pendidikan dengan lingkungan. Dan saya percaya bahwa ketika manusianya sadar tentang lingkungan, dan lingkungannya dengan sendirinya akan jadi lebih lestari lagi. Timbal balik ya. Tapi kamu kan sarjana bahasa Inggris, ngerti apa soal pendidikan? Ya karena pendidikan kan, kebetulan saya kuliahnya di pendidikan bahasa Inggris dan itu dari awal saya memang di kuliah itu saya diajarkan tentang pendidikan, tapi passion saya di lingkungan itu ketika masih bergabung di Ambon di masalah-masalah lingkungan, di komunitas-komunitas. Oh, jadi kamu udah aktif waktu mahasiswa ini ya? Oh, oke. Dan saya melihat bahwa ketika orang berhenti untuk peduli terhadap lingkungan, maka kita akan mengalami masalah yang besar di masa yang akan datang. Oke. Jadi kamu sudah berpikir masa depan, dan ini kita bicara mengenai generasi penerus bangsa Indonesia ya. Ya. Banyak orang hidup untuk hari ini, dia nggak peduli dia mau babat-babat pohon habis hari ini untuk dirinya. Dia lupa bahwa dia punya anak, punya cucu, cicit dan lain-lain yang juga akan merasakan dampak yang ditimbulkan oleh perilaku orang-orang yang ada sekarang ini ya. Iya. Jadi setelah kamu ngerti apa yang kamu mau lakukan, langkah pertama yang kamu lakukan apa? Ini kan nggak gampang untuk mengajak anak-anak, kan bingung dia. Tadinya sampah bebas kok sekarang harus dipungut-pungut, harus disimpan, terus kamu bagaimana menjelaskan kepada orang tua? Karena di satu sisi nanti ada narasumber kita yang juga mendorong anak-anak untuk mengutin sampah, orang tuanya marah-marah, emang anakku pemulung? Gitu. Nah, bagaimana menjelaskan dan melaksanakan tahap awal? Ya, waktu itu saya berpikir bahwa setiap ide itu harus dikonkretkan. Tidak harus kita tunggu waktu yang sempurna untuk mau melaksanakan itu karena tidak ada definisikan waktu. Ya, karena ini sering orang salah tangkap. Ini bagus sekali nih kalimat ini. Kenapa? Banyak orang berpikir besar, ingin melakukan satu langkah besar, tapi saking besarnya dia tidak pernah melangkah. Ya. Jadi kamu satu langkah kecil untuk menuju langkah yang besar. Ya. Saya prinsipnya ketika kita mengambil langkah pertama, langkah kedua, ketiga, empat, nanti akan menyusul. Oke, langkah kecilmu apa hari itu? Waktu itu saya panggil beberapa anak yang di pantai, mereka lagi itu main-main di pantai, lagi pungut-pungut batu untuk dijual. Lalu saya panggil mereka dan ajar mereka gitu. Ajar mereka, saya bilang ke mereka mau belajar bahasa Inggris tidak, tapi bayarnya harus dengan sampah-sampah yang berserakan itu. Dan reaksi mereka? Reaksi mereka senang karena belajarnya di luar. Mungkin itu jadi pertama kali mereka belajar di luar dengan mungkin pendekatan yang beda kan. Jadi mereka mau bergabung dan setelah itu mereka memberitahukan ke teman-teman yang lain untuk datang bergabung bersama. Ini di luar, ini sekolah formal atau sekolah? Ini sebenarnya sekolah informal. Informal. Jadi anak-anak ini pada dasarnya anak-anak yang sekolah formal? Ada yang sekolah formal, ada beberapa yang sudah putus sekolah. Tidak sekolah sama sekali. Oke, terus? Lalu kami coba untuk mau memberikan mereka pelajaran-pelajaran soft skill. Misalnya public speaking, ada juga entrepreneurship, lalu ada juga kelas lingkungan, ada kelas inspirasi. Dan kami coba untuk mendorong mereka, walaupun secara geografis kita masih di penghujung Indonesia Timur, daerah yang termarginalkan, tetapi harusnya itu tidak jadi penghalang untuk bermimpi yang besar. Oke. Mereka bayar dengan sampah. Ya. Sampahnya diapain? Sampahnya bakalan didaur ulang, dibuat eco-brick, dibuat handicraft. Eco-brick itu bata dari yang plastik? diisi dengan plastik. Lalu itu nanti dimasukkan ke dalam botol? Dipadatkan di dalam botol sedemikian rupa sampai itu bisa dimanfaatkan untuk buat sofa dan yang lain. Oke, itu yang kamu lakukan? Iya. Relawan yang mengajar berapa banyak? Waktu itu ada sekitar 15. Siapa mereka yang mau bantu-bantu Dev? Banyak, ada yang dari PNS,
Ada juga yang mahasiswa, ada juga pekerja di sektor swasta juga sempat juga tahu tentang ini dan mereka mau kontribusi tenaga, pikiran dan waktu mereka untuk ngajar anak-anak di sana. Dev, selain di luar tadi, aku lihat di video kamu ngajar anak-anak di dalam ruangan. Ruangannya siapa itu? Ruangan apa itu? Iya, jadi waktu itu sempat ceritanya kita itu dipublis di Nas Daily, lalu setelah itu beberapa orang yang notice termasuk salah satu orang namanya Pak Dennis Free dari Amerika. Dan dia tertarik untuk berkunjung ke Aru. Dan setelah dia sampai ke Aru, dia langsung lihat proses pembelajarannya di sekolah mimpi, lalu dia tanya, kamu mimpinya apa sih? Saya bilang, saya pengen sih supaya anak-anak di Aru itu jangan terdiskriminasi untuk meraih mimpi-mimpi mereka. Mereka harus tetap sekolah, sekalipun mereka dalam keadaan-keadaan yang sulit. Dan akhirnya dia balik ke Amerika, dia bilang, oke, kita buat program namanya Lucas Family Scholarship. Beasiswa yang diberikan kepada anak-anak yang nanti mereka dapat dari SMA sampai kuliah. Dan ruangan itu adalah asrama yang kami sewa untuk anak-anak dari kampung-kampung pedalaman-pedalaman, itu dibawa ke ibu kota di Dobo, lalu mereka sekolah di sana dan dibantu semuanya. Oh, jadi sekarang ngasih beasiswa? Iya, untuk beberapa anak. Sudah berapa anak yang dapat kesempatan? Sekarang sekitar 9 anak, satunya lagi kuliah di Salatiga juga dibiayai setelah perkenalan dengan Pak Dennis Free ini. Perubahan apa yang dirasakan oleh masyarakat atau anak-anak di sana? Paling tidak itu variatif. Ketika kita mau tanya sih apa sih, banyak yang berkata bahwa mereka tertolong dengan adanya beasiswa. Karena kalau misalnya andai kata beasiswa itu tidak ada, mungkin mereka menguburkan mimpi mereka setelah SD atau SMP. Karena di banyak sekali desa-desa di sana itu belum ada layanan SMP. Belum ada SMA, sehingga mereka harus hijrah ke kota di pulau yang lain juga untuk melanjutkan studi mereka. Banyak anak-anak desa, anak-anak dari daerah 3T ya, terdepan, terluar, tertinggal itu yang tidak bisa punya mimpi besar karena mereka dibatasin oleh kondisi sosiologi masyarakat setempat yang juga mungkin tidak punya cita-cita besar. Ya. Nah, Dev mengubah cara pandang melihat masa depan. Jadi orang-orang seperti Dev inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia. Jadi kita berikan aplaus untuk Dev. Ya. Nah, arti pemberian penghargaan Arkatama Award bagi Dev, apa artinya? Sebetulnya saya tadinya tidak berpikir itu jadi tujuan saya, goal, tapi itu manifestasi dari konsistensi dan kerja keras dan niat saya untuk membangun. Jadi saya bersyukur sih setidaknya ada pihak-pihak yang menghargai pekerjaan-pekerjaan pemberdayaan seperti itu, dan saya berterima kasih juga untuk Arkatama Awards Frisian Flag untuk pemberian itu. Semoga itu menjadi pemicu bagi anak-anak muda atau chance maker di luar sana ya, untuk terus berkontribusi konsisten dengan usaha atau gerakan-gerakan sosialnya. Karena masih banyak orang juga, menurut saya sih, kita itu berharga di mata yang tepat. Jadi saya merasa bahwa Arkatama Award atau Frisian Flag juga menilai value yang ada pada kita, dan saya berterima kasih untuk itu. Yes. Baik. Aku dengar kamu juga sebenarnya udah mendapat beberapa penghargaan lainnya. Tapi ini sekolah mimpi, apa mimpimu sendiri yang ingin kamu wujudkan ke depan? Yang pertama, karena sejauh ini kami masih belajarnya outdoor di luar ruangan, sehingga kadang-kadang itu terganggu dengan cuaca, kenyamanan anak-anak. Dan satu mimpi saya adalah membangunnya menjadi sekolah, mempunyai ruangan yang permanen supaya anak-anak bisa nyaman. Lalu yang kedua, saya pengen supaya membuat sekolah ini menjadi sekolah formal dengan kualitas yang lebih bagus lagi. Dan saya sih berharap semoga pendidikan di Indonesia itu lebih inklusif. Jadi tidak perlu betul-betul merata, tidak ada ketimpangan di daerah ini. Kualitasnya menurun karena geografis dan lain-lain sebagainya. Saya mau berharap semoga ini merata dan pemerintah bisa membantu untuk mewujudkan inklusivitas dalam pendidikan ini, Pak. Oke, kita semua doakan ya. Suaramu bisa didengar oleh siapa saja yang tergerak hatinya untuk mendukung, apakah pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau siapa saja untuk bisa mewujudkan mimpimu ya, Dev. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk inspirasinya. Terima kasih. Terima kasih untuk energi positifnya. Dan berikutnya saya akan mengundang seorang bidan, juga penerima anugerah
Arkatama Award, dia dengan segala kendala geografis, dengan segala kendala medan, berhasil menurunkan angka kematian bayi di daerahnya. Bagaimana perjuangan dia? Kita akan segera dengar ceritanya. Sekarang kita rehat, ikuti terus KKND. Reaksi dari para dukun beranak ini apa biasanya ketika ketemu bidan? Biasanya mereka menyebar isu Isu bahwa bahwa jangan percaya sama bidan yang masih muda, masih anak-anak. Sebaiknya sama kami yang sudah tua.